Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bu Aflah dan rekan-rekan mahasiswa kelas A, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada hari ini akan menyajikan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu Kepailitan Jilid 2, dengan rincian pembahasan yang terdiri dari 1. Pengurusan harta pailit, 2. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, 3. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, dan 4. Pengadilan niaga. Baik, langsung saja kepada rekan saya, Alfaner Namaban, saya persilahkan. Salam sejahtera teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfaner Nababan dengan NIM 200-2011. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kepailitan dengan subjudul pengurusan harta pailit. Nah, dasar hukum dan pengertian pailit merupakan suatu bidang ilmu hukum yang spesifik dan menjadi salah satu sarana untuk penyelesaian piutang. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Yang pertama itu adalah kreditur, yang kedua yaitu debitur atau debitur yang telah dinyatakan pailit. Yang ketiga adalah kurator, yang keempat adalah hakim pengawas. Nah, sebenarnya tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Nah, sebenarnya tujuan kepailitan ini adalah untuk menghindari terjadinya perebutan harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh krediturnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami, yaitu Alia Rahila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahila Nasution dengan NIM 200-2012. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 peran penting dalam pailit. Yang pertama ada hakim pengawas. Tugas hakim pengawas di sini adalah mengawasi proses pengurusan, penyelesaian harta pailit, memberikan persetujuan dan instruksi kepada kurator untuk melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan harta pailit. Nah, di sini hakim pengawas juga berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Nah, yang kedua ada kurator. Tugas kurator sendiri adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Kurator ini berwenang melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit itu diucapkan. Nah, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Nah, yang ketiga ada panitia kreditur. Panitia kreditor ini adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor ini. Nah, di sini ada 2 macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama itu adalah panitia kreditor sementara. Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 79, bahwa dalam putusan pailit, pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara. Nah, panitia ini itu terdiri atas 3 orang yang dipilih oleh kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Nah, yang kedua, panitia kreditor tetap. Nah, setelah utang-utang itu semua selesai dilakukan, hakim pengawas itu wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap. Dalam menjalankan tugasnya, panitia kreditor tetap berhak meminta semua dokumen yang berkaitan dengan kepailitan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvina Olivia Sitorus. Halo semuanya, saya Alvina Olivia Sitorus dengan NIM 200-2013 akan melanjutkan penjelasan materi rekan saya sebelumnya, yang dimana saya akan berbicara mengenai keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan.
Nah, jika kita berbicara mengenai keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, atau yang dikenal dengan istilah insolvensi, sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada teman-teman sekalian, apakah teman-teman tahu apa itu insolvensi? Nah, di sini saya akan jelaskan ya, mari kita simak dengan baik-baik. Insolvensi adalah suatu keadaan di mana jika si debitur pailit tidak menawarkan yang namanya perdamaian, menawarkan perdamaian tetapi ditolak oleh kreditur maupun ditolak oleh hakim pengadilan niaga. Nah, bila terjadi hal yang demikian, maka tahapan selanjutnya adalah masuk ke tahap insolvent. Tahap insolvent itu tahap yang bagaimana sih, Alvina? Oke, saya jelaskan ya. Tahap insolvent adalah tahap yang menunjukkan keadaan perusahaan di mana perusahaan tersebut memiliki aktiva yang lebih kecil daripada pasifanya, atau dengan kata lain, hutang perusahaan tersebut lebih besar daripada harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, bahwa insolvent dalam kepailitan itu sendiri dapat terjadi karena tidak tercapainya suatu perdamaian. Dan bila tidak tercapainya suatu perdamaian, maka dalam hal itulah akan dilakukan yang namanya pemberesan harta pailit. Alvina, pemberesan harta pailit itu yang berhak itu dilakukan oleh pihak mana sih? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan ya, bahwa pemberesan harta pailit maupun penjualan harta pailit secara lelang maupun di bawah tangan itu yang berhak adalah kurator. Dan dalam hal ini kurator juga wajib untuk memberikan pertanggungjawaban kepengurusan dan mengenai pemberesan harta pailit itu kepada hakim pengawas lambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya kepailitan tersebut. Nah, sudah jelas bukan materi yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani Prabowo Situmorang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Alvina, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang insolvensi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya, Dani Prabowo Situmorang, dengan NIM 20020020. Baik, langsung saja. Menurut Profesor Sultan Remi Sahdeidi, seorang ahli hukum bisnis Indonesia, menyatakan dalam bukunya bahwa insolvensi adalah suatu keadaan di mana individu ataupun badan usaha tidak dapat membayar kewajiban atau utangnya padahal sudah jatuh tempo. Beliau juga menyatakan bahwa debitur yang insolven adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya. Bukan tidak hanya dapat melunasi utang kepada satu kreditur saja, melainkan kepada semua kreditur. Baik, saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa dalam insolvensi ini terdapat 3 kreditur, yaitu kreditur preferen, kreditur kongruen, dan kreditur separatis. Kreditur preferen memiliki hak istimewa menurut undang-undang. Namun perlu kita ketahui, untuk mengetahui apakah pribadi ataupun badan usaha dapat dikatakan insolvensi, maka harus disamakan kedudukannya, sehingga kreditur preferen disamakan kedudukannya dengan kreditur separatis dan kreditur kongruen. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang sebuah perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven. Yang pertama adalah debitur tidak dapat melunasi semua utangnya, dan yang kedua adalah debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya. Saudara-saudara, bagaimana caranya agar mengetahui seorang pribadi ataupun badan usaha dapat dikatakan insolvensi? Maka yang harus dilakukan adalah dengan cara menjumlahkan seluruh aset dan menjumlahkan seluruh utang. Apabila utang lebih besar daripada aset, maka dapat dikatakan insolvensi. Saudara-saudara, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang pailit dan juga insolvensi. Pailit adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap kreditur, namun pailit masih bisa membayar dan melunasi utang-utangnya. Sedangkan insolvensi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap kreditur karena utang lebih besar daripada harta. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Dinda Yunisa. Sekian. Kembali lagi bersama saya Dinda Yunisa dengan nomor NIM 200200029. Bu Afla dan rekan-rekan mahasiswa kelas A yang berbahagia. Lalu, bagaimanakah keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan dalam kepailitan? Untuk menjawab hal ini, maka dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pasal 204, yang berbunyi, setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.
Pasal ini menjelaskan di mana kreditor dapat memperoleh kembali hak eksekusinya terhadap harta milik debitor, yang dimana jika piutang yang dimiliki si kreditor belum dapat dibayarkan oleh debitor. Merujuk pada pasal 205 ayat 1 sebagaimana berikut. Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat 5 mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitor, seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tentunya, sebelum kita memahami maksud dari pasal 205 ayat 1 ini, maka kita harus tinjau kembali dalam pasal 126 ayat 5. Nah, pasal ini menjelaskan bahwa pengakuan seperti yang dimaksud yaitu pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengakuan piutang itu bersifat hukum yang tetap layaknya suatu putusan pengadilan. Selanjutnya, pasal 205 ayat 2 yang menjelaskan bahwa berita acara yang berbentuk putusan yang dapat dilaksanakan menjadi suatu alas hak terhadap kedudukan debitor. Nah, kiranya rekan-rekan sudah paham ya bagaimana keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan dalam kepailitan. Oleh karena itu, langsung saja kita lanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rikweza Raihan Nenggolan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rikweza Raihan Nenggolan dengan NIM 200-200-089. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PKPU. Nah, PKPU itu sendiri merupakan singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi, dia ini adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya, di mana si debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif sudah lama, dia akan memperoleh penghasilan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya tersebut. Jadi ini diajukan setelah utangnya jatuh tempo gitu dan tidak bisa memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya. Jadi ini merupakan hal yang bisa diajukan oleh debitur untuk dengan tujuan menghindari kepailitan. Begitu. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dijelaskan tentang perbedaan dari dua jenis PKPU. Yang pertama ada PKPU sementara. PKPU ini diajukan bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di pengadilan niaga dimulai. Bila permohonan dilakukan oleh debitur, maka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitur. Dan pengadilan saat itu juga akan menunjuk siapa hakim pengawas serta mengangkat satu pengurus untuk mengurus harta si debitur tersebut. Kemudian yang kedua, ada PKPU tetap. PKPU tetap ini lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara dilaksanakan. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari, harus sudah dilakukan proses sidang. Diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian di antara keduanya. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. Nah, PKPU ini harus ditetapkan oleh pengadilan niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan, dan apabila belum juga ditetapkan, debitur nantinya akan dinyatakan pailit. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke syarat sah pengajuan PKPU akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka Nazriyah Nasution. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, saya Rizka Nazriyah Nasution dengan NIM 200-200-090 akan menjelaskan apa-apa saja persyaratan dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang biasa disingkat dengan PKPU. Pertama, tenggat waktu pembayaran telah jatuh tempo, di mana ketidakmampuan dari debitur untuk membayar utangnya bisa dijadikan sebuah landasan, baik bagi kreditur ataupun debitur, untuk meminta kerenggangan waktu terkait persoalan utang piutang tersebut. Kedua, debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Jika sekiranya debitur memiliki lebih dari satu kreditur, alias meminjam uang dari banyak pihak, pengajuan PKPU pun bisa dilakukan. Pihak yang mengajukan PKPU tidak terbatas hanya dari pihak debitur saja, melainkan juga dari pihak kreditur. Ketiga, kreditur tergolong sebagai kreditur konkuren, yaitu merujuk pada kreditur yang memberikan pinjaman atau piutang tanpa menggunakan jaminan. Jadi, piutang yang kreditur berikan kepada debitur hanya dilandaskan atas rasa kepercayaan dan harapan atas itikat baik debitur.
Jika sekiranya syarat untuk bisa mengajukan PKPU ini dipenuhi, maka baik debitur ataupun kreditur bisa melayangkan permohonan PKPU. Jika yang mengajukan permohonan adalah debitur, maka permohonan wajib disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, utang debitur beserta dengan surat bukti secukupnya. Jika semisalnya yang mengajukan PKPU ini adalah kreditur, maka pengadilan wajib memanggil debitur dengan surat kilat melalui jurusita. Pengiriman surat ini dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang. Baru pada saat sidang tersebut dilaksanakan, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, utang debitur beserta surat bukti dan rencana perdamaian jika ada. Oleh karena itu, persyaratan ini telah ditentukan sebagai persyaratan pengajuan PKPU, maka debitur maupun kreditur harus memperhatikan dengan baik persyaratan tersebut sebelum mengajukan PKPU. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Roy Brema Rivaldi Tarigan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roy Brema Rivaldi Tarigan, NIM 200-200-091. Saya ingin menjelaskan manfaat proses PKPU. Jika dilirik dari perspektif umum, PKPU ini tentu bisa menghindari terjadinya konflik antara debitur dan kreditur yang disebabkan oleh persoalan utang piutang. Adapun manfaat utama proses PKPU ini yaitu sebagai berikut. 1. Kreditur bisa mendapat kejelasan atas piutang yang diberikannya. Yang kedua, badan usaha yang hampir bangkrut bisa menghasilkan kembali. Yang ketiga, menghindari kepailitan pihak debitur. Yang keempat, menghindari terjadinya PHK besar-besaran. Yang kelima, menghindari semakin memburuknya kondisi perekonomian masyarakat. Ada juga manfaat perdamaian yang dilakukan melalui PKPU karena akan mengikat kreditur lain di luar, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya tanpa takut didatangi oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada di luar PKPU. Selain itu, kreditur juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit, dan kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segalanya. Hak perdata ini diberlakukan oleh pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak keputusan pernyataan pailit diucapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahniar Simanulang, NIM 200-2093. Saya perwakilan dari kelompok 2, yang mana saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami, yaitu mengenai pengertian dan tugas pengadilan niaga. Nah, adapun pengadilan niaga yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan PKPU. Nah, adapun tugas pengadilan niaga diantaranya: 1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara PKPU. Nah, selanjutnya yang ketiga, memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, misalnya sengketa di bidang haki. Nah, teman-teman, apabila dalam kasus kepailitan kurator melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, maka kurator dapat dipecat atau diberhentikan atau dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang merugikan orang-orang yang diwakilinya. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan pengadilan niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausa arbitrase. Dalam pasal 303 ditentukan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausa arbitrase.
Nah, jadi teman-teman, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini pengadilan niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot. Nah, cukup di sini materi yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Santa Marisa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santa Marisa Burupinem dengan NIM 200-2094. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wewenang serta fungsi dari adanya pengadilan niaga. Yang pertama kita akan membahas tentang wewenang. Nah, adapun wewenang dari pengadilan niaga berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu dapat menangani beberapa perkara. Di antaranya yaitu yang pertama, kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus Actio Pauliana dan prosedur Renvoy tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya itu sederhana atau tidak. Yang kedua itu membahas tentang hak kekayaan intelektual, dan yang ketiga itu adalah lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari adanya pengadilan niaga. Adapun fungsi dari hadirnya pengadilan niaga yaitu untuk menangani, memeriksa, dan memutus permohonan pernyataan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, kesimpulan dari presentasi kelompok kami kali ini yaitu di mana berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penunjaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, kepailitan yaitu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, yang dapat dinyatakan mengalami kepailitan adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat adalah hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. Nah, keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan dapat kita lihat dalam pasal 204 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimana undang-undang ini menjelaskan di mana kreditor dapat memperoleh kembali hak eksekusinya terhadap harta milik debitor yang dimana jika piutang yang dimiliki si kreditor belum dapat dibayarkan oleh debitor. Nah, penundaan pembayaran dimaksudkan untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan kelangsungan perusahaannya, meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Dengan diteruskannya pada kelangsungan usaha perusahaannya, si debitor dapat diharapkan akan dapat melanjutkan usahanya agar dapat melunasi kewajibannya terhadap para kreditor setelah berselang beberapa waktu. Nah, selanjutnya yaitu pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan juga memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penunjaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pengadilan niaga di Indonesia juga merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Fokus utamanya adalah mengenai penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi utang, Actio Pauliana, penundaan utang, hak kekayaan intelektual, dan sengketa kepailitan. Adapun proses penyelesaian perkara melalui sistem pengadilan niaga ini dinilai lebih adil, cepat, dan juga efektif. Terima kasih.